Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mawah, NIM 1711000104, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Langsung saja. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia mulai bergeliat pada abad ke-20 Masehi. Nah, pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gerakan ini berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia. Kemudian masyarakat Indonesia menjadi tegar untuk bangkit dan bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Secara umum, wujud pembaharuan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami inflasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, muncul kesadaran nasional sebagai anak bangsa yang terjajah oleh penguasa asing dan tampaknya memicu kebersamaan untuk mendapatkan prioritas nasional sebagai wujud kepeduliannya. Selanjutnya kita masuk ke organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Nah, organisasi yang ada di Indonesia itu terdapat 8 organisasi yang melakukan pembaharuan. Yang pertama yaitu Jamiatul Khair tahun 1905 Masehi. Kemudian yang kedua, Sarekat Islam tahun 1905 Masehi juga. Yang ketiga, Persatuan Umat Islam tahun 1911 Masehi. Keempat, Muhammadiyah tahun 1912 Masehi. Nah, kemudian yang kelima, Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 1914 Masehi. Kemudian yang keenam, Persatuan Islam tahun 1923 Masehi. Kemudian yang ketujuh, Nahdlatul Ulama tahun 1926 Masehi. Nah, yang kedelapan, Majelis Islam A'la Indonesia tahun 1937 Masehi. Selanjutnya kita masuk pada organisasi yang pertama, yaitu Jamiatul Khair. Nah, Jamiatul Khair ini didirikan pada 17 Juli di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya sendiri didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Korespondensi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar dari luar negeri turut menyebarkan kabar organisasi kekejaman pemerintah Belanda. Nah, guru yang terkenal di sini adalah Sheikh Ahmad Sukati dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara umat Islam yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, HOS Cokroaminoto, Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Kemudian kita masuk ke organisasi yang kedua, yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam Indonesia atau biasa disebut SI Indonesia adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak kolonialisme, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Jadi organisasi ini adalah organisasi yang kedua yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Awal berdirinya SI Indonesia bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi pedagang muslim pribumi guna menandingi pedagang Tionghoa masa itu. Sikap imperialisme pemerintah kolonial Belanda terhadap pedagang pribumi membuat Haji Samanhudi yang juga berprofesi sebagai seorang saudagar
bergerak dengan cepat menyebarkan berita berdirinya STI, salah satunya melalui Buletin Taman Pewarta tahun 1902 sampai 1915. Kongres Sarekat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 10 November 1912. Namun setahun sebelumnya Sarekat Dagang Islam SDI diganti ataupun berganti nama menjadi Sarekat Islam. Nah, pergantian nama juga merubah ruang pergerakan Sarekat Islam dalam arti luas, mencakup bidang atau berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Jadi, mengapa Sarekat Dagang Islam itu berganti nama menjadi Sarekat Islam Indonesia? Karena agar ruang lingkupnya dapat luas, tidak hanya mencakup para pedagang, tapi seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut andil di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu Persatuan Umat Islam tahun 1911 Masehi. Nah, Persatuan Umat Islam atau PUI didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. Nah, PUI adalah gabungan dari dua organisasi yang ada di Jawa Barat, yaitu Perserikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Nah, PUI ini merupakan gabungan dari dua organisasi yang ada di Jawa Barat. Yang pertama yaitu Perserikatan Umat Islam dengan yang kedua yaitu Al-Islamiyah. Jadi dia merupakan gabungan dari dua organisasi yang merupakan organisasi yang besar ataupun organisasi yang memberikan banyak pengaruh Islam di Jawa Barat pada saat itu. Nah, dari organisasi Persatuan Umat Islam inilah kemudian banyak mendirikan sekolah-sekolah serta pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Kemudian yang keempat yaitu Muhammadiyah tahun 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 8 Zulhijjah 1930 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan awal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya setelah beribadah ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaharuan di tanah air. Nah, gagasan pembaharuan itu diperoleh setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Alfani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Kemudian yang kelima yaitu Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 1914 Masehi. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah atau Jam'iyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal tahun 1930 Hijriah atau 6 September 1914 Masehi. Tanggal tersebut mengacu pada berdirinya atau pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus tahun 1915. Tokoh sentral pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan.
Pada mulanya Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jamiyat Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan Sayyid dan berdiri pada masa 1915. Jadi Syekh Ahmad Surkati ini diminta atau diminta oleh masyarakat yang berada di Indonesia yang organisasinya itu ataupun perkumpulannya itu mayoritas keturunan Indonesia dan Arab seperti itu. Nah, kemudian golongannya itu golongan Sayyid. Nah, kemudian organisasinya itu berdiri pada tahun 1900 Masehi, organisasi perkumpulan antara orang-orang keturunan Arab yang bermukim di Indonesia. Keenam yaitu Persatuan Islam tahun 1923 Masehi. Persatuan Islam atau biasa disebut Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Nah, Persis ini didirikan pada 12 September tahun 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Nah, Persis ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan yang berbeda dari pemahaman Islam yang tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta atau sikap tidak kritis, tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal Hasan Bandung atau Hasan Bangil, nah Persis ini mengamalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi dia tidak melakukan atau tidak melakukan atau tidak maksud saya mereka tidak menyamakan antara atau menselaraskan antara ajaran Islam ini dengan budaya lokal karena masyarakat pada saat itu sikapnya itu taklid buta atau tidak kritis dalam menggali Islam lebih dalam karena mereka lebih terfokus kepada budaya lokal. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama ini sendiri sampai sekarang sudah atau masih sangat terkenal di kalangan masyarakat karena Nahdlatul Ulama ini merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia, dan organisasi ini berdiri pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi yang lain baik bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Jadi organisasi NU ini merupakan organisasi yang dilakukan atau yang digagas dalam hal melakukan perlawanan terhadap penjajah pada saat itu. Nah, kemudian NU ini dia itu melakukan penselarasan dengan budaya lokal, tidak seperti dengan organisasi sebelumnya. Jadi Nahdlatul Ulama ini melakukan penselarasan dengan budaya lokal, tetapi tidak serta-merta dia mengambil seluruh budaya Indonesia, tetapi menyaringnya terlebih dahulu
mana tradisi-tradisi ataupun budaya-budaya yang dapat diselaraskan dengan agama Islam dengan ketentuan tidak keluar dari akidah Islam. Kemudian yang kedelapan yaitu Majelis Islam A'la Indonesia tahun 1937 Masehi. Pada awalnya MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia ini hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan. Kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada periode 1939 sampai 1945, para ulama bergabung bersama dalam satu majelis. Nah, pada tahun 1943 MIAI ini dibubarkan karena penjajah yang berkuasa pada saat itu dibuat kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kebijakan penjajah terhadap umat Islam. Untuk merealisasikannya, maka diganti dengan Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam. Jadi organisasi MIAI ini merupakan organisasi induk ataupun organisasi koordinator dari berbagai organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Organisasi ini dia yang mengkoordinator seluruh organisasi di Indonesia. Organisasi ini juga merupakan perkumpulan dari para ulama yang kemudian bersatu dan bersama-sama dalam satu majelis. Nah, kenapa MIAI dibubarkan? Karena penjajah berkuasa pada saat itu membuat kebijakan baru. Nah, untuk merealisasikannya, Majelis Islam A'la Indonesia ini berubah ganti atau mengganti nama menjadi Masyumi untuk melakukan pembaharuan ataupun sebagai organisasi yang merupakan tempat aspirasi untuk seluruh umat muslim pada saat itu. Sekian materi yang saya bawakan. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.